kawan-kawan wartawan. Mengenai rumah sakit umum itu, kita lihat dari sisi fisik juga kurang. Terus ada juga fisik yang dibangun tetapi tidak digunakan, bangunan yang di atas. Lalu yang kedua tentang pelayanan. Pelayanan mengenai pasien. Pasien sakit datang di sana mestinya harus diurus, dilayani, diperiksa dengan baik. Ternyata banyak saya dengar, termasuk abang saya juga mengalami gitu. Yang pertama kali dirujuk di situ, dan diobati, diperiksa. Tapi yang kedua kali tiba-tiba langsung datang di situ, langsung dirujuk di rumah sakit Seruka. Saya juga keberatan dengan kinerja rumah sakit umum khususnya Bengkayang dan dipimpin oleh dokter ya, kepala rumah sakit umum. Tentu pelayanannya kami tidak merasa gimana ya, merasa tidak dilayani oleh pelayanan rumah sakit, tidak dilayani dengan baik. Nah, harapan saya kepada pemerintah daerah, khususnya juga DPR, agar bersama-sama untuk melakukan evaluasi. Kalau memang direkturnya tidak mampu untuk memimpin rumah sakit, karena ini mengenai jiwa, mengenai nyawa seseorang, tentu pelayanan terbaik. Nah, kita mendorong kepada pemerintah daerah bersama DPR agar mengambil sikap yang positif. Kedepannya rumah sakit itu lebih baik. Jika perlu ya, harapan masyarakat Kabupaten Bengkayang, harapan saya sebagai masyarakat Kabupaten Bengkayang, kalau memang nggak cocok, nggak mampu menjadi seorang pemimpin sebagai direktur rumah sakit umum, ya sudah, ganti, mundur saja. Kan masih ada yang mau, masih ada yang mampu. Nah, hal ini segera dievaluasi. Kami minta sikap dari pemerintah bersama DPR agar sinergi untuk mengurus rumah sakit ini, bahkan menaikkan grade-nya. Dari tipe B mungkin bisa tipe A, dari C, TB, ke A. Nah, harapan ke depan, ini salah satu rumah sakit yang kita harapkan. Rumah sakit umum yang sudah dibangun oleh pemerintah di zaman Pak Sudarman Hidot. Tentu harapan ke depan agar pelayanannya lebih terbaik, melayani dengan hati dan nurani. Nah, ini harapan ke depan. Jangan langsung datang pasien tanpa diperiksa, langsung dirujuk di rumah sakit Serukan, di rumah sakit Abdul Aziz. Nah, banyak yang mengalami, khususnya warga Bengkayang. Kalau begitu bagus ditutup. Nah, daripada begitu bagus ditutup. Mungkin ada hal-hal lain juga yang akan terjadi, terutama ya mengenai bangunan. Bangunan itu juga tolong dong dimanfaatkan dengan baik. Kalau dibangun tentu ada isinya. Isinya apa? Sumber daya manusia yang kita maunya. Nah, begitu juga secara administrasi. Secara administrasi rumah sakit umum itu mestinya baik, profesional. Ini banyak juga indikasi yang kurang baik. Mungkin saja ada terjadinya indikasi korupsi. Ini dugaan ya. Tetapi boleh kita minta kepada DPR, kepada pemerintah daerah untuk mengaudit kembali mengenai keuangan dan pelayanan, khususnya rumah sakit umum Bengkayang. Itu harapan ke depan. Kalau tidak ya udah tutup aja gitu. Berkaitan dengan daripada menjadi rumah sakit transit gitu. Ya, transit menjadi polemik. Menjadi si malakama masyarakat Bengkayang yang menikmatinya gitu loh. Transit tanpa diagnosa. Ya, itu dia. Transit tanpa diagnosa itu yang sangat berbahaya. Mestinya prosedurnya gimana? Prosedurnya ikuti aturan. Rumah sakit puskesmas dirujuk ke rumah sakit umum. Kalau sudah nyampe di sana juga diperiksa, ternyata ini rumah sakit tidak ada dokternya dan lain sebagainya, baru bisa dirujuk. Begitu. Seiring dengan saat ini COVID-19 menjadi satu hal yang sangat krusial di masyarakat, ya kan? Dan setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan perawatan dan kesehatan, ya kan? Akan tetapi kalau misalnya hal yang seperti ini terus terjadi seperti ini, kira-kira apa tanggapan Anda? Nah, ini yang bagus pertanyaan Bang Il. Ada 4 hak rakyat yang mestinya harus diterima oleh rakyat. Pertama adalah hak jaminan kesehatan itu. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah
itu harus menjamin kesehatan masyarakat. Kalau seperti ini dengan adanya kejadian wabah pandemi, tentu kita juga bertanya-tanya dengan pelayanan yang tidak profesional, tidak sesuai yang kita harapkan gitu. Semua pegawai negeri sipil di sana itu, baik pun honor, itu sudah digaji oleh pemerintah. Bahkan direkturnya itu disumpah loh untuk melaksanakan amanah dengan baik. Nah kalau tidak baik, tentu kami sebagai masyarakat tidak akan diam. Karena Bengkayang ini bukan milik seorang. Bengkayang ini adalah milik kita semua. Masyarakat, wartawan, LSM, Dewan, pemerintah, dan penegak hukum lainnya. Sama-sama menikmati keadilan ini. Apa harapan Bapak Pran sebagai LSM di sini kepada seluruh jajaran pemerintah atau stakeholder yang ada di Kabupaten Bengkayang berkait dengan kepala atau direktur rumah sakit Bengkayang ini dinilai sangat tidak manusiawi? Kira-kira apa tanggapan Anda? Harapannya dievaluasi karena ini sudah tidak cocok lagi. Masyarakat juga tidak mendukung, tidak sinkronisasi antara pemerintah, baik PLH maupun DPR. Ya sudah, ganti aja deh. Masih banyak kok dokter-dokter yang lainnya gitu. Ada nggak upaya-upaya bahwa warga masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk mendemo mereka? Ya, kalau memang pelayanan terus begini, apapun alasannya kami juga siap demo. Karena setiap orang itu tetap memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan, tidak? Tentu itu hak masyarakat yang belum sama sekali diberikan pada rakyat, pada masyarakat. Apa gunanya rumah sakit sudah dibangun dengan biaya besar, itu juga menggunakan biaya negara, APBN, APBD. Ya kan? Nah kalau tidak terbaik melaksanakan apa yang diberikan amanah oleh bupati, ya sudah, baik mundur saja gitu. Daripada nanti jadi masalah. Atau diturunkan secara paksa oleh masyarakat. Ya bisa saja. Kalau nanti pemerintah juga tidak tanggap, ya kan? Karena kuncinya kan juga kepada bupati, pada pemerintah daerah. Nah, kalau dewan berhak untuk mengawasi, mendorong kinerja OPD itu, rumah sakit itu. Nah, kami sebagai LSM tentu mengkritisi kebijakan. Dan kami sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, sudah kami datangi, pimpinan DPR juga sudah kami datangi. Ya jawabannya yang sama, bahwa ingin rumah sakit umum Bengkayang itu dengan pelayanan yang prima, sesuai dengan harapan masyarakat.